adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Amin. Di sini kakak akan memaparkan materi tentang buku tematik kelas 6, tema 8, Bumiku. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran pertama. Di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan Siti. Membaca bersama-sama ya. Udin, wah seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore, ayo kita pulang. Siti, ya seru sekali, seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin, ya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Siti, betul, Udin pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Udin, ayo kita cari informasinya, teman-teman. Adik-adik, apakah adik-adik tahu mengapa ada siang dan malam? Jika adik-adik belum tahu mengapa terjadinya siang dan malam, kakak akan jelaskan mengapa adanya siang dan malam. Pasti adik-adik berpikir kalau siang dan malam itu terjadi karena matahari itu bergerak sehingga bisa terbit dan terbenam, ataukah bumi ataukah matahari yang sesungguhnya bergerak. Di sini ada sebuah buku yang judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Kira-kira di dalam buku tersebut ada informasi apa aja sih? Adik-adik bisa tulis jawaban adik-adik di kolom yang sudah tersedia. Kakak contohkan, misal di dalam buku itu berisikan informasi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, lalu apa perbedaan siang dan malam. Di sini ada sebuah kolom di mana adik-adik bisa tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misal, hal-hal yang telah aku ketahui adalah yang pertama, jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Yang kedua, jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Yang ketiga, jika siang pandangan terang, jika malam pandangan gelap. Lalu, hal-hal yang ingin aku ketahui, yang pertama, ada apa saja penyebab terjadinya siang dan malam. Yang kedua, apa saja akibat adanya siang dan malam. Yang ketiga, istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Jadi adik-adik, siang dan malam itu terjadi karena adanya rotasi bumi, yaitu bumi mengelilingi pada porosnya atau sumbunya, seperti gerakan permainan gangsing. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Dengan demikianlah seolah-olah matahari tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semuan harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Karena gerak tersebut bukanlah gerak matahari sesungguhnya, melainkan karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Jadi, yang berputar itu bukanlah matahari, tetapi bumi. Bumi yang berputar pada porosnya yang disebut sebagai rotasi. Apakah adik-adik paham kenapa terjadinya siang dan malam? Jika adik-adik paham, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, jadi arah barat ke arah timur selama 24 jam. Lalu, revolusi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari selama 1 tahun. Ini adalah gambaran rotasi bumi. Poros bumi itu ada pada kutub utara dan kutub selatan. Jadi, poros bumi itu ada di kutub utara dan kutub selatan. Lalu, bagian bumi yang menghadap matahari itu akan terjadinya siang. Lalu,
bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi malam. Lebih gambarannya seperti itu ya adik-adik. Lalu apa sih dampak dari rotasi bumi itu? Jadi yang pertama ada terjadinya siang dan malam. Yang kedua yaitu membentuk zona waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu membelokkan arah angin dan arus laut. Yang terakhir yang keempat ada gerak semu harian matahari. Ini adalah contoh dari revolusi bumi, di mana bumi itu mengelilingi matahari. Jadi sekali lagi adik-adik, perlu diingat bahwa revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi ya adik-adik. Apa sih akibat dari revolusi bumi itu? Yang pertama ada pergantian musim. Yang kedua, adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Lalu yang ketiga, yaitu perubahan rasi bintang. Yang keempat, yaitu adanya tahun kabisat. Baik adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik bisa paham materi ini. Sampai jumpa. Bye-bye.